Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, solih-solihah. Untuk pembelajaran IPA kita langsung saja. Silakan dibuka buku cetaknya halaman 123. Kita masuk pada materi asam basa, indikator dari asam basa, dan juga garam. Asam adalah zat senyawa yang menyebabkan rasa masam pada berbagai materi. Berdasarkan asal terbentuknya, asam dapat dibedakan menjadi asam organik dan juga asam anorganik. Asam organik adalah asam yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan yang anorganik ialah asam yang hasil dari riset ataupun penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Contoh dari asam organik ialah asam organik yang berasal dari tumbuhan, yaitu asam sitrat yang menyebabkan rasa masam pada buah jeruk dan buah lemon. Kemudian ada juga asam malayat yang menyebabkan rasa masam pada buah apel dan buah pir. Kemudian juga ada vitamin C yang terdapat dalam berbagai buah dan sayuran. Sebenarnya juga merupakan asam, yaitu asam askorbat dan juga yang lainnya. Sedangkan asam anorganik ialah asam yang diperoleh dari hasil penelitian para ahli. Contohnya ialah asam sulfat dan juga ada asam klorida dan yang lainnya. Jika asam dilarutkan ke dalam air, akan terbentuk larutan yang bersifat asam yang disebut dengan larutan asam. Kemudian juga ada basa. Basa ialah zat senyawa yang dapat bereaksi dengan asam, menghasilkan senyawa yang disebut garam. Contoh basa yaitu sabun. Sifat basa umumnya ialah rasanya pahit dan juga licin. Dan basa yang dapat larut di dalam air itu disebut dengan alkali. Beberapa contoh dari basa diantaranya ialah natrium hidroksida yang digunakan untuk bahan membuat sabun keras. Kemudian ada juga aluminium hidroksida AlOH3 yang digunakan untuk obat sakit mah. Dan manfaat dari mempelajari asam basa ialah dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu melalui pola makan. Jadi dalam tubuh kita harus menjaga keseimbangan dari asam basa. Dan keseimbangan dari asam basa itu telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam pola makan beliau. Karena apa? Karena jika pH dalam tubuh kita, pH asamnya itu menurun sedikit saja ataupun pH dari basa kita naik, maka akan mudah menimbulkan suatu penyakit. Makanya harus dijaga dari keseimbangan asam dan basa. Contoh dari pola makan Rasulullah yang menjaga keseimbangan dari asam basa ialah beliau mengonsumsi kurma dengan mentimun. Kurma itu dia mengandung lebih banyak kalori atau dia berkalori tinggi, sedangkan mentimun itu dia berkalori rendah dan tinggi air. Jadi beliau mengonsumsi dari kurma dan juga mentimun sehingga bisa menjaga dari keseimbangan asam basa dalam tubuh dan juga keseimbangan gizi, sehingga bisa meningkatkan dari imunitas tubuh dan juga menjaga dari kesehatan tubuh kita. Dan sebagai contohnya juga, ketika akan dipinang oleh Rasulullah, tubuh Aisyah sangat kurus. Para sahabat tidak menemukan cara atau obat yang dapat menggemukkan tubuhnya. Aisyah pun berkata, obatilah aku tanpa menggunakan apa-apa. Tak lama kemudian, para sahabat memberikan melon dan kurma. Jadi melon ini sama juga dengan mentimun tadi, dia kalorinya rendah tetapi kadar airnya tinggi. Tak lama kemudian, para sahabat memberikan melon dan kurma pada Aisyah. Beberapa hari mengonsumsi buah tersebut, tubuh Aisyah menjadi semakin berisi. Hal ini karena melon yang dapat mengenyangkan perut dan juga kurma yang kaya akan protein, karbohidrat, dan juga lemak. Seperti itu. Indikator asam basa. Indikator asam basa itu maksudnya ialah untuk bagaimana kita bisa tahu apakah ini asamnya kuat atau asamnya lemah, dan juga basa, apakah basa ini kuat dan juga apakah basa ini lemah. Jadi indikator asam basa itu zat yang warnanya berbeda dalam lingkungan basa dan juga dalam lingkungan asam.
Salah satu contoh dari indikator yang digunakan untuk mengetahui sifat asam dan sifat basa suatu larutan ialah dengan kertas lakmus. Nah, ini ada dia dari pH dari indikator asam basa. Jadi, jika dia di pH-nya ada dari 0 sampai 14, jika dia berada pada pH 7, maka ia netral. Sedangkan yang 1 sampai 6 ini merupakan asam, asid. Jadi dia asam. Sedangkan alkali ini basa. Berarti dari 7,0001 sampai 14 ini udah masuk ke basa. Sedangkan ini 0, sekian sampai di 6, mendekati ke 7 itu masuk ke asam. Jadi semakin ke sini dia atau semakin mendekati angka 0, 1, 2, 3 itu berarti dari sini ya, semakin mendekati ke 0 maka asamnya semakin kuat. Kalau ini dia semakin mendekati ke 14 maka basanya basa kuat. Dan untuk indikator dari asam basa ini itu dia menggunakan kertas lakmus. Jadi nanti akan ada beberapa larutan yang akan kita uji cobakan. Kalau kita ada tatap muka mungkin bisa kita coba untuk praktek dari asam basa. Jadi nanti ada 2 gelas kimia. Yang satunya misal kita masukkan asam klorida, kemudian yang satunya juga ada asam sulfat. Atau bisa juga nanti kita jadikan ada air sungai, kemudian juga ada air sumur. Nanti kita tes untuk asam dan basanya. Itu dengan menggunakan kertas lakmus. Untuk gambar kertas lakmusnya bisa antum lihat di sini. Nah, ini dia. Kertas lakmus itu dia ada 2, ada kertas lakmus merah dan juga ada kertas lakmus biru. Nah, di larutan asam, kertas lakmus yang merah akan tetap berwarna merah. Dan sedangkan kertas lakmus biru jika dimasukkan ke dalam larutan asam, maka dia akan berwarna merah. Nah, sedangkan di larutan basa, jika kertas lakmus merah itu kita masukkan ke larutan basa, merah akan berubah menjadi biru. Sedangkan di kertas biru masuk ke basa, dia akan tetap biru. Sedangkan untuk garam, dia akan tetap, kalau merah masuk ke garam akan merah, kalau biru masuk ke larutan garam juga akan berwarna biru. Seperti itu. Kemudian kita masuk lagi ke penjelasan tentang garam. Garam itu senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa. Jadi garam ini reaksinya disebut reaksi netralisasi. Makanya tadi pada saat praktek yang kertas lakmus itu, jika dia di larutan garam, jika kertas lakmus masuk ke garam, kertas lakmus merah, maka ia tetap merah. Sedangkan yang kertas lakmus biru masuk ke larutan garam, dia juga akan tetap biru. Kenapa? Dia merupakan hasil reaksinya merupakan reaksi netralisasi. Kalau netral itu berarti pH-nya ialah 7. Itu netral ya. Dan asam basa ini merupakan sub ataupun cabang dari IPA itu, dia masuk ke dalam kimia. Jadi akan lebih antum pelajari lagi di tingkat SMA, nanti bisa kita cari berapa asamnya dan juga ada berapa basanya. Oke, untuk garam itu berdasarkan sifatnya, garam itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada garam netral, ada garam asam, dan juga ada garam basa. Seperti itu. Oke, mungkin itu untuk penjelasan dari asam, basa, garam, dan juga indikator dari asam basa. Tugasnya sekarang ialah coba antum searching bagaimana pola makan yang dianjurkan Rasulullah SAW kepada kita sehingga tubuh terjaga kesehatannya. Tulis jawabannya secara singkat di kolom komentar video ini. Oke, bisa dipahami ya. Mungkin itu untuk tugasnya, silakan lihat atau silakan dilihat jika masih ada yang belum dipahami. Baik, itu saja. Ustazah mohon maaf banyak terdapat kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.